Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada buku Bu Pena 3B di tema 4 dan subtema 3 di pembelajaran 1 dan 2. Kita sudah masuk ke subtema 3. Sebelum mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia dengan KD 3.10. Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Mata pelajaran yang kedua matematika dengan KD 3.3. Menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Mata pelajaran yang ketiga PPKN dengan KD 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mata pelajaran yang keempat SBDP dengan KD 3.1. Mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dan mata pelajaran yang kelima PJOK dengan KD 3.9. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, langsung kita masuk ke pembelajaran 1 di halaman 145 sampai 149. Oke, langsung saja ke halaman 145. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dari awal kamu belajar itu banyak banget yang namanya teks percakapan. Teks percakapan itu apa sih? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Jadi paling dikit namanya percakapan itu dua orang, tapi bisa lebih banyak, bisa ya. Dan mereka membicarakan suatu topik. Topik itu apa? Topik adalah pokok pembahasan. Jadi intinya mau mereka bahas apa. Nah, pada kali ini kalian akan membaca sebuah teks yang berjudul Berkawan dengan Tetangga Baru. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah langsung kita balik ke halaman 146. Di situ perintahnya, tuliskan kalimat saran yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Gunakan ejaan yang tepat. Saranku, sebaiknya kita bersikap baik kepada tetangga kita dan berkawan dengan siapa saja. Lanjutkan bawahnya, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Oke, sekarang kita udah masuk ke perkalian. Kalau pada subtema sebelumnya kalian mempelajari tentang tambah kurang, sekarang kita belajar tentang perkalian. Ibu langsung saja memberikan ke contoh. Misalnya, ada sebuah soal A dikali B hasilnya 150. A dikali B sama dengan 150.
Berapa dikali berapa yang hasilnya 150. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Ini perintahnya. Bagaimana caranya? Penyelesaian. Cara yang pertama, tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya A adalah 5. Jadi pertama kamu tentuin nilai A. Nilai A itu didapat dari mana? Nilai yang bisa dibagi habis oleh 150. Karena di sini hasil akhirnya 150, maka di sini 150 kira-kira bisa dibagi berapa? Itu kita tentuin di nilai A. Nah, di sini kita menentukan nilai A-nya ini adalah 5. Selanjutnya, cara selanjutnya, bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian. Kenapa pembagian? Karena perkalian itu adalah lawan dari pembagian. A kan tadi udah kita tentuin, A-nya adalah 5. Nah, setelah itu bilangan B, cara mencari bilangan B-nya gimana? Kita bagi. Gimana baginya? Kan A dikali B sama dengan 150. Tadi A-nya kita tentuin 5, maka 5 dikali B sama dengan 150. Nah, gimana cara mencari B-nya? B sama dengan 150 dibagi 5. Jadi si 5 ini kita pindahkan. Yang tadinya dia di depan, dia jadi pindah ke belakang. Ya, yang tadinya bentuknya kali di sini kita ubah menjadi bagi. Jadi 150 dibagi 5. Berapa 150 dibagi 5? B sama dengan 30. Jadi dari sini kita udah tahu nih, A-nya 5 dan B-nya 30. Bisa langsung kita masukkan ke rumus ya. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Sekarang langsung kita ke ayo berlatih. Nomor 1. Perhatikan mesin perkalian berikut. Mesin ini akan menghasilkan bilangan dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang dimasukkan ke dalamnya. Sekarang nomor 1. A dikali B sama dengan 200. Ya, kita tentuin dulu nilai A-nya. Kita tentuin nilai A-nya adalah 2. Maka caranya A dikali B sama dengan 200. 2 dikali B sama dengan 200. B sama dengan 200 dibagi 2. Berapa 200 dibagi 2? Ya benar, B sama dengan 100. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus. Maka 2 dikali 100 sama dengan 200. Ya, paham? Oke, di situ ada tabel. 5 kalian harus mencari pasangan bilangan perkalian yang hasilnya 200. Tuliskan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk dimasukkan ke dalam mesin itu. Ini udah Ibu cantumkan, kalian bisa langsung tulis ya. Pasangan yang pertama 2 dikali 100 sama dengan 200 yang tadi kita cari. Pasangan bilangan yang kedua 4 dikali 50 sama dengan 200. Pasangan bilangan yang ketiga 5 dikali 40 sama dengan 200. Pasangan bilangan yang keempat 20 dikali 10 sama dengan 200. Dan pasangan bilangan yang kelima 40 dikali 5 sama dengan 200. Langsung disalin di buku penanya ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Perhatikan mesin perkalian berikut. Tuliskan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk dimasukkan ke dalam mesin berikut. Di situ A dikali B sama dengan 360. Kita tentukan nilai A sama dengan 2. Maka 2 dikali B sama dengan 360. B sama dengan
360 dibagi 2. B sama dengan 180. Maka 2 dikali 180 sama dengan 360. Selanjutnya di halaman 148 ada sebuah tabel dengan 5 nomor untuk menentukan pasangan bilangan yang hasil perkaliannya 360. Ini udah Ibu tuliskan. Nomor 1, 2 dikali 180 sama dengan 360. Nomor 2, 3 dikali 120 sama dengan 360. Nomor 3, 4 dikali 90 sama dengan 360. Nomor 4, 5 dikali 72 sama dengan 360. Dan yang nomor 5, 6 dikali 60 sama dengan 360. Oke, kita lanjutkan di bawahnya. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda kerajinan. Misalnya, ada guci, ada di lemari, atau di kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Nah, bentuk gambar dekoratif beragam. Misalnya ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk tumbuhan, dan ada yang berbentuk geometris. Berikut contoh gambar dekoratif. Bisa dilihat gambar contohnya ya. Nih, ada yang motif hewan, kupu-kupu, atau ada yang motif tumbuhan. Ada juga yang motif geometris. Geometris seperti ini ya. Kotak-kotak atau belah ketupat, geometris. Dan ada contoh pada kain batik. Ini contoh kain batik dengan motif tumbuhan. Gambar dekoratifnya terdapat pada kain batik. Pelajaran 2 di halaman 150 sampai 151. Halaman 150. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks dengan judul mengunjungi tetangga baru. Ibu beri waktu kalian terlebih dahulu untuk membaca teksnya. Sudah? Oke. Perintahnya, tuliskan 3 kalimat saran untuk Pak Taryo dan keluarganya. Yang pertama, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya menyapa dan berkenalan dengan tetangga mereka. Yang kedua, hendaknya Pak Taryo dan keluarganya bersikap ramah kepada tetangga mereka. Yang ketiga, sebaiknya Fitri berkawan dan berkenalan dengan tetangga barunya. Kita lanjutkan bawahnya pelajaran PPKN. Kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Sikap saling menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Jadi kewajiban kita terhadap tetangga, saat bermain dengan tetangga itu harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk saling menghargai dan saling menghormati, maka kita berhak mendapatkan suasana yang rukun dan damai di lingkungan masyarakat kita. Paham ya?
Oke, sekarang kita ke PJOK. Ada banyak catatan PJOK. Kenapa banyak? Karena dari kemarin dari subtema 2 itu kita belum sempat mencatat PJOK ya. Pertama, menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan makan makanan bergizi, mandi teratur, berpakaian bersih, serta istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu seperti apa sih? Kita semua memerlukan waktu tidur malam minimal 8 jam. Paling sedikit kita harus tidur malam 8 jam. Nggak boleh kurang dari 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam, maka waktu istirahat kita tidak cukup. Nah, kekurangan waktu tidur dapat menyebabkan tubuh kita menjadi letih, lesu, bikin sulit berkonsentrasi saat belajar, serta dapat mengganggu pertumbuhan tubuh. Ini akibat jika waktu tidur kita itu kurang. Kalau kita tidur kurang dari 8 jam akan mengakibatkan itu ya. Bentuk-bentuk istirahat yang dapat dilakukan. Yang pertama misalnya tidur. Yang kedua, bersantai dengan keluarga serta berekreasi atau bertamasya. Atau biasa kamu bisa nyebutnya jalan-jalan. Nah, tidur yang cukup, bersantai dan berekreasi dapat mengembalikan kesegaran tubuh serta dapat mengistirahatkan tubuh dan pikiran agar lebih segar dan bergembira. Kamu kalau diajak jalan-jalan pasti seneng kan? Nah, ini merupakan salah satu beberapa cara untuk istirahat. Di antaranya bisa tidur, bisa rekreasi, bisa santai sambil nonton TV. Itu salah satu cara istirahat ya. Nah, pada waktu luang kita juga dapat beristirahat dengan melakukan kegemaran. Kegemaran kamu apa? Yang suka baca buku, saat waktu luang bisa baca buku. Yang suka nonton TV, saat waktu luang bisa nonton TV. Yang suka menyanyi, saat waktu luang bisa menyanyi. Kenapa sih kita boleh melakukan kegemaran? Karena dengan melakukan kegemaran ini dapat menyegarkan pikiran kita dan membuat hati gembira serta dapat meningkatkan kemampuan otak. Kalau dia gemarnya main catur, kan main catur butuh mikir. Nah, bisa meningkatkan kemampuan otak. Atau gemarnya yang lain, olahraga, bikin sehat tubuh ya. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan saat jam istirahat di sekolah. Apa aja sih? Yang pertama yang biasa kalian lakukan, makan makanan ringan, atau mengobrol dengan teman, bermain, atau melakukan olahraga ringan. Bukan olahraga yang berat ya, olahraga yang ringan. Bukan lari-larian, bukan main bola di lapangan. Siapa yang waktu istirahat di sekolah suka main bola di lapangan? Itu nggak baik ya. Jadi waktu istirahat itu hanya digunakan untuk makan makanan ringan atau ngobrol atau main. Olahraga ringan tuh yang kayak gimana sih? Ya misalnya duduk berdiri, udah gitu aja, nggak yang membuat tubuh capek, nggak yang bikin tubuh keringetan. Oke, catatan selanjutnya. Vitamin sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Vitamin merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin. Makanan yang bergizi, kalau minuman mengandung mineral ya. Contohnya, apa aja sih makanan yang mengandung karbohidrat? Ada nasi, roti, kentang, singkong, dan jagung. Makanan yang mengandung protein, ada telur, ikan, susu, daging, dan kacang-kacangan. Makanan yang mengandung vitamin, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Segala macam buah itu biasanya mengandung vitamin, dan vitaminnya banyak ya. Jeruk vitamin C, wortel, sayuran vitamin A, dan masih banyak lagi ya. Catatan selanjutnya,
Cara memilih makanan yang bersih dan sehat. Yang pertama, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup atau tidak dilindungi oleh kemasan makanan. Jadi kalau kita nyari makanan itu cari yang di tempat tertutup. Kalau misalnya dia di pinggir jalan, setidaknya makanan itu ditutup gitu ya, bukan yang terbuka gitu aja. Karena bisa banyak debu yang nempel, asap-asap dari kendaraan. Kita nggak tahu ya. Yang kedua, pilihlah makanan yang dijual di tempat yang bersih. Misalnya jauh dari sampah, debu, dan asap kendaraan bermotor secara langsung. Yang ketiga, hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas ataupun koran. Kenapa harus dihindarin? Karena kertas bekas itu kita nggak tahu dia habis ditaruh di mana, kuman-kumannya itu dari mana, terus yang megang siapa aja itu nggak tahu ya. Makanya kalau bisa dihindari. Yang keempat, hindari makanan yang berwarna cerah dan mencolok. Gak apa-apa makan makanan yang berwarna, tetapi warnanya masih wajar gitu. Bukan yang warnanya terlalu mencolok banget, terlalu banyak pewarna, itu kurang bagus ya. Yang kelima, pilihlah makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh, seperti protein, karbohidrat, dan vitamin. Oke, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanya ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.